Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Perubahan Wujud Benda. Kelompok saya ada Rara Netra Iyana Kirana, 2019-33341, Dinda Aulia Salsabila Adiksa 2019-33342, Laila Muna 2019-33344, Imam Fikri Alfani 2019-33344. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan dari satu fase benda ke keadaan wujud benda yang lain. Perubahan wujud ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Misalnya, air yang akan diubah menjadi padat maka harus mencapai titik bekunya, dan air yang menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Perubahan wujud benda digolongkan menjadi 6 peristiwa. Yang pertama, membeku. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh peristiwa membeku yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer maka akan menjadi es batu. Yang kedua, mencair. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh peristiwa mencair yaitu pada es krim yang mencair, es batu yang berubah menjadi air, dan lilin yang dipanaskan. Yang ketiga, menguap. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus maka lama-kelamaan akan habis. Bensin yang dibiarkan terbuka lama-kelamaan juga akan habis menjadi asap. Yang keempat, mengembun. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Atau rumput di lapangan menjadi basah di pagi hari, padahal malam harinya tidak hujan. Yang kelima, menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya menyublim yaitu pada kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Yang keenam, ada mengkristal. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Peristiwa ini terjadi karena adanya penurunan suhu. Contoh peristiwa mengkristal yaitu hujan salju, pembuatan garam, proses pembuatan pupuk nitrogen buatan, kawah gas belerang yang pada dinding-dinding kawah dilihat gas-gas belerang yang berubah menjadi kristal belerang. Wujud benda dan cirinya. Yang pertama ada benda padat. Sifat benda padat, bentuk dan ukurannya tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Berat benda yang sejenis, misalnya dari besi. Makin besar ukurannya, makin berat benda tersebut. Berat benda bergantung pula pada jenis benda padat tersebut. Contohnya bola plastik lebih ringan daripada bola sepak walaupun ukurannya sama. Kesimpulannya adalah benda padat memiliki berat bergantung pada jenis dan ukurannya. Yang kedua ada benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya seperti ruangan yang ditempatinya. Contoh benda cair yang sering kita temui adalah air. Air berubah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Misal saat air dimasukkan ke dalam botol, bentuknya adalah seperti ruang dalam botol tersebut. Volume air tidak berubah jika air dituang ke wadah yang terlalu kecil, maka air tersebut akan meluap dan tumpah. Molekul-molekul air posisinya saling berjauhan, sehingga masing-masing molekul dapat dengan leluasa bergerak dan berpindah tempat. Hal ini membuat air mudah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh benda cair yaitu air minum, minyak goreng, oli, sirup, kecap, saus, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada benda gas. Benda gas adalah benda yang bila dimasukkan dalam sebuah ruangan akan menyebar dan mengisi seluruh ruangan. Sehingga bila hendak mengukur benda gas, maka yang diukur adalah volume ruangan atau wadahnya. Benda gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah tergantung wadah yang ditempatinya.
Contoh benda gas yang paling banyak kita jumpai adalah udara. Udara berubah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya, sehingga dimasukkan ke dalam ban. Saat dimasukkan ke dalam ban, maka bentuknya mengikuti bentuk ruangan dalam ban tersebut, karena udara mengisi seluruh ruangan dalam ban. Contoh benda gas lainnya adalah gas oksigen, gas karbon dioksida, gas nitrogen, dan lain sebagainya. Berikut perbedaan benda padat, cair, dan gas. Bentuk benda padat tetap, bentuk benda cair berubah mengikuti wadahnya, bentuk benda gas berubah mengikuti wadahnya. Volume benda padat tetap, volume benda cair tetap, dan volume benda gas berubah. Letak partikel benda padat berdekatan, letak partikel benda cair berjauhan, dan letak partikel benda gas sangat berjauhan. Gerakan partikel benda padat tidak bebas, gerakan partikel benda cair bebas, dan gerakan partikel benda gas sangat bebas. Gaya partikel benda padat sangat kuat, gaya partikel benda cair lemah, dan gaya partikel benda gas sangat lemah. Susunan partikel benda padat berdekatan, susunan partikel benda cair berjauhan, dan susunan partikel benda gas sangat berjauhan. Benda padat tidak dapat dimampatkan, benda cair tidak dimampatkan, dan benda gas mudah dimampatkan. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.